Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ibu bikin video ini bagi teman-teman yang tidak menyaksikan tadi. Kita ketemu di Zoom meeting. Sekarang kita bahas yang namanya fluida ya. Kompetensi dasar yang diinginkan di bab ini yaitu menerapkan hukum-hukum fluida dalam kehidupan sehari-hari. Nah, untuk kompetensi praktiknya adalah merancang dan melakukan percobaan yang memanfaatkan sifat-sifat fluida. Berikut presentasi hasil percobaan dan pemanfaatannya. Di bab ini ada dua materi, yaitu fluida statis dan fluida dinamis. Nah, apa sih itu fluida? Nah, fluida itu adalah sebuah zat yang akan terdeformasi atau mengalami perubahan secara terus-menerus jika dikenai tegangan geser sekecil apapun. Jadi maksudnya fluida itu adalah zat yang mudah terdeformasi. Terdeformasi itu adalah berubah bentuknya walaupun itu diberikan gaya kecil. Nah, itu bahasa kerennya. Kalau bahasa sederhananya, fluida itu disebut juga zat alir. Nah, zat alir itu disebut zat yang dapat mengalir. Nah, kalau dulu waktu SMP teman-teman ingat bahwa sebuah benda itu dikategorikan ke dalam 3, ya, zat padat, zat cair, dan zat gas. Nah, di sini zat alir, untuk zat padat tentu tidak bisa mengalir ya. Nah, berarti yang bisa mengalir itu hanya 2 zat itu, zat cair dan zat gas. Tapi di bab ini kita hanya akan membahas tentang zat cair itu sendiri. Oke ya. Nah, di fluida statis di sini kita akan membahas yang namanya hukum Pascal, tekanan hidrostatis, dan hukum Archimedes. Sedangkan untuk yang lain nanti kita akan bahas yang lain. Baik. Kita akan masuk ke fluida statis. Apa sih definisi dari fluida statis itu? Nah, tadi kita sudah sebutkan bahwa fluida itu adalah zat alir, zat yang dapat mengalir. Kalau statis artinya dia diam. Jadi, fluida statis adalah zat alir yang diam. Nah, sebelum masuk ke pembahasan, kita akan bahas dulu yang namanya massa jenis. Nah, teman-teman di-remind kembali, kita gali kembali ingatan teman-teman tentang apa sih massa jenis itu. Nah, massa jenis itu dilambangkan dengan rho. Ya, rho seperti ini P-nya. Ya, jadi massa jenis adalah kerapatan suatu zat yang didefinisikan sebagai perbandingan massa dengan volume zat tersebut. Jadi sebenarnya massa jenis itu hanya perbandingan massanya, massa benda tersebut dengan volumenya. Jadi rho sama dengan M per V. Rho adalah massa jenis, M itu adalah massanya, satuannya kilogram, dan V itu adalah volume, satuannya meter kubik. Contohnya adalah zat cair, misalkan air ya, dia punya massa jenisnya adalah 1 gram per cm kubik atau sama dengan 1000 kg per meter kubik. Nah, kita akan remind kembali juga setelah massa jenis, kita akan remind yang namanya tekanan. Oke, tekanan itu adalah pressure P ya. Nah, tekanan adalah gaya persatuan luas. Ya, kalau misalkan teman-teman lihat di sini ada sebuah kotak. Dia punya yang namanya gaya berat. Gaya beratnya adalah F. Nah, ini ada luas permukaannya juga berbentuk kotak. Nah, jadi tekanan yang diberikan benda ini yang berwarna biru ini kepada permukaan itu sama dengan gayanya dibagi dengan luas penampangnya. Gayanya itu adalah gaya beratnya dan dibagi dengan luas penampangnya. Ya, kalau kita tuliskan P sama dengan F per A. Ya, pressure sama dengan force dibagi dengan area. Itu untuk memudahkan kita menghafal lambang-lambang fisika. Nah, contohnya teman-teman untuk high heels dan wedges. High heels, kalau teman-teman perhatikan, high heels itu adalah ujungnya itu tajam ya. Nah, A-nya itu kecil. Ketika A-nya kecil, maka pressure-nya juga akan berat yang dirasakannya. Seperti itu. Nah, berbeda dengan wedges. Kalau wedges itu dia itu luasnya itu besar, A-nya besar. Ketika A-nya besar, maka pressure yang dirasakannya juga kecil. Makanya di antara high heels dan wedges itu lebih disarankan menggunakan wedges ya, atau lebih baik lagi kalau kamu menggunakan sebuah pantofel atau
sepatu cat dan seterusnya, karena itu akan membuat kaki kita relaksasi. Karena A besar maka P-nya akan kecil. Baik, contoh kasusnya seperti ini yang berkaitan dengan massa jenis ya. Misalkan massa bola yang memiliki massa jenis 57,4 kg per meter kubik, dia memiliki diameter 7 cm, maka berapa sih massa bolanya? Gitu. Nah, ingat rumus dasarnya adalah Rho sama dengan M per V. Maka M sama dengan Rho dikalikan dengan V. Nah, seperti itu. Nah, setelah kita mengetahui kuncinya M sama dengan Rho dikalikan V, maka kita harus lihat kembali komponennya. Rho itu adalah massa jenis. Massa jenisnya di sini sudah ada 57,4 kg per meter kubik. Dan volumenya ini kita harus cari terlebih dahulu. Teman-teman tahu kan rumus volume bola? Kita akan masukkan R-nya adalah diameter dibagi dengan 2 ya, diameter dibagi 2 dan seterusnya, ditemukan volume, lalu masukkan ke rumus M sama dengan Rho dikalikan V, maka didapat bahwa massanya adalah 0,01 kg. Berikutnya, setelah itu kita akan masuk ke bahasannya dari fluidostatis, yaitu tekanan hidrostatis. Nah, tekanan hidrostatis adalah tekanan yang dimiliki oleh sebuah zat alir. Ya, maksudnya seperti ini teman-teman gambarnya. Misalkan sebuah bejana, ini ada sebuah tempatnya bentuknya U misalkan. Nah, diisi air. Nah, ya, lama-lama lah kalau kolam renang ya, teman-teman tahu kan kolam renang. Nah, di situ ada yang 1 meter, setengah meter, bahkan ada yang 2 meter. Nah, ini adalah titik X. Nah, satu titik di tempat air tersebut, di kedalaman tersebut, ya di kedalaman sejauh H, di titik X itu, maka titik X, sepanjang titik X itu akan mengalami tekanan hidrostatis. Hidro itu adalah air, adalah statis adalah diam. Jadi akan mengalami tekanan dari air yang diam. Nah, besarnya itu adalah P hidrostatis sama dengan Rho dikalikan G dikalikan H. Ya, jadi tekanan hidrostatis bisa dicari dengan massa jenisnya dikali gravitasi dikali kedalaman air. H di sini adalah kedalaman air ya, teman-teman. Semakin besar massa jenisnya, maka tekanan hidrostatis yang diberikan oleh fluida tersebut juga semakin besar. Nah, begitu juga kedalaman. Maka semakin dalam H-nya, semakin dalam, maka tekanan hidrostatisnya juga semakin besar. Nah, begitu juga dengan gravitasi. Karena kita sekarang adanya di bumi, maka yang mempengaruhi gravitasinya adalah gravitasi bumi. Tapi kalau misalkan ada di Mars atau di planet Merkurius, Venus, dan seterusnya, itu yang kita gunakan adalah gravitasi dari daerah itu sendiri ya. Nah, hukum pokok dari hidrostatis yang harus di-note oleh teman-teman adalah ini. Ya, kalau diperhatikan bahwa jika ada sebuah bejana, ya bejana seperti ini, bentuknya berbeda-beda. Ternyata di sini bahwa pada satu titik yang sama, ya titiknya yang putus-putus ini, bahwa di situ diketahui bahwa tekanan yang dialami oleh titik tersebut adalah sama. Ya, teman-teman lihat di situ bahwa ketinggiannya pun adalah sama. Nah, itu adalah pokok dari tekanan hidrostatis. Nah, berikutnya. Nah, itu kalau seandainya satu macam zat alirnya, misalkan air doang. Terus gimana dong kalau digabung? Nah, contohnya seperti ini teman-teman. Misalkan ada sebuah bejana U, di sini diisi pertama kali oleh air, lalu digabungkan dengan minyak di ujungnya. Ingat ya, massa jenis air dan minyak itu berbeda, maka mereka tidak akan bercampur. Nah, karena tidak akan bercampur, maka kondisinya air akan menyesuaikan dengan minyak seperti gambar di sini. Titik A dan titik B yang ada di garis putus-putus ini, dia akan mengalami tekanan hidrostatis yang sama. Kalau teman-teman lihat titik A, dia akan mengalami tekanan hidrostatis Fa ya. Nah, itu oleh zat minyak.
Sedangkan titik B dia akan mengalami tekanan oleh air. Ya. Tetapi tekanan hidrostatis di titik A dan di titik B itu sama. Maka dari itu, dari sini kita bisa tahu bahwa pressure yang dialami oleh A akan sama dengan pressure hidrostatis yang dialami oleh B. Kalau kita input, berarti PA-nya adalah rho GH yang milik minyak, yang PB-nya adalah rho GH milik air. Jadi kalau teman-teman perhatikan bahwa di situ massa jenis air dan massa jenis minyak bisa dilakukan perbandingannya dengan HA per HB. Jadi kalau teman-teman perhatikan di sini dia berbanding terbalik. Jadi rho minyak per rho air akan sama dengan HB per HA. Ya, jadi perbandingannya seperti itu. Bisa lihat di gambar. Sekarang kita akan lihat contoh kasusnya ya untuk tekanan hidrostatis. Di sini terdapat bejana U. Nah, di mana di situ diberikan yang namanya fluida, dua buah fluida yang berbeda massa jenisnya. Massa jenis yang pertama adalah raksa. Ya, di situ diberikan fluida raksa. Raksa itu yang warnanya agak bening. Lalu di situ diberikan sebuah zat cair yang nggak tahu massa jenisnya berapa, yang warnanya agak gelap di situ. Nah, di situ diketahui bahwa selisih ketinggian air raksa H1 adalah 2 cm dan massa jenis air raksanya adalah 13.600. Sedangkan ketinggian zat cairnya adalah 25 cm. Nah, teman-teman, di sini yang akan kita jadikan patokan, acuan patokan adalah titik yang akan mengalami tekanan hidrostatis yang sama adalah titik ini dan titik ini. Ya, saya beri garis seperti ini. Oke, teman-teman perhatikan di sini ada titik di sini yang saya berikan di sini. Nah, ini dengan harapan dia tuh segaris ya, sama. Teman-teman di sini perhatikan bahwa di sini titik yang hitam ini adalah titik yang akan menjadikan titik acuan, di mana P hidrostatis 1 akan sama dengan P hidrostatis ke 2. Jadi ini adalah yang ke 1 dan ini adalah yang kedua. Nah, berarti P hidrostatis untuk yang titik ke 1 adalah rho 1 dikalikan G dikalikan H1. Sedangkan P hidrostatis yang kedua, yang ini berarti rho 2 dikalikan G dikalikan H2. Karena kita sama-sama di bumi, maka gravitasinya bisa kita coret. Ya, kita bisa coret untuk gravitasi. Maka persamaannya menjadi rho 1 dikalikan H1 sama dengan rho 2 dikalikan H2. Nah, yang ingin kita tahu adalah berapa sih massa jenis yang keduanya ini, ya, yang hitam ini nih. Nah, makanya kita akan pindahkan H2-nya ke sebelah yang satu. Berarti rho 2 sama dengan H1 per H2 dikalikan P1. Jadi kalau kita masukkan H1-nya adalah 2, H2-nya adalah 25 cm. Ya, ingat ya teman-teman, H1 titik 1 ini dia ditekan oleh fluida raksa yang 2 cm ini, makanya kita tulis 2 di sini. Dan H2-nya di sini adalah ditekan oleh fluida ini yang kedalamannya adalah 25 cm. Lalu dimasukkan 13.600. Secara matematis maka hasilnya adalah 1088 kg per meter kubik. Nah, itu adalah salah satu contoh kasus yang tekanan hidrostatis.